Cara menyusun OKR, tarik visi, brainstorm tujuan, ini proses khas yang tidak dimiliki ketika kita menyusun KPI. Di KPI itu, kita narik secara logis dari atas ke bawah, dari, top down ya, KPI itu top down. Sedangkan OKR itu sangat memungkinkan untuk bottom up. Jadi dari bawah, makanya itu kenapa penerapan OKR itu mensyaratkan SDM-SDM-nya harus siap. Mereka benar-benar harus paham job desk, SOP, peran mereka, visi perusahaan, mereka udah engage dengan budaya perusahaan, maka OKR akan lebih mudah untuk dilakukan. Jadi brainstorm tujuan, bahkan untuk apa yang dianggap penting untuk dicapai dalam beberapa waktu ke depan, itu dirumuskan bersama loh, gitu-gitu, dirumuskan bersama. Jadi biasanya kalau di KPI, yang open to discuss itu hanya level strategi, ya kan. Caranya gimana nih, bukan apa yang mau kita tuju. Ya kalau OKR, oke apa nih yang mau kita tuju dalam 90 hari ke depan? Priority-nya gimana ya kita set-nya, begitu. Jadi sebelum bicara cara, bahkan di level apa yang mau dicapai pun, itu brainstorm kalau di OKR, gitu ya. Baru kemudian di situ diformulasikan, oke objektifnya apa, lalu QR-nya apa, gitu-gitu. Ya, walaupun ini QR di sini bisa 2 sampai 5, tapi kalau saya menyarankan KPR tuh cukup 3, OKR tuh cukup 3, gitu. Itu aja udah ini kok, udah cukup membuat apa ya, kalau bahasa-bahasa yang cukup membuat plenger, ya plenger, kayak apa namanya, udah wow gitu, udah banyak, "Wih, segini ya yang harus kita capai," itu gitu. Baru nanti validasi SMART, ya, kayak katakanlah, apa ya, dicapainya kapan, kayak tadi yang saya share tentang yang turun tangan tadi kan, jelas ya berapa angka-angkanya, berapa kolaboratornya, berapa projeknya, kayak gitu, ya. Terus baru setelah itu kita assign owner and score, maksudnya apa, PIC-nya siapa, ini tuh, apa, ini tuh yang terlibat tuh siapa aja, tuh. Nah jadi ini, kemudian apa sih sweet spot 0,7. Nah, ini juga teman-teman yang tidak ada di KPI. Di KPI itu kalau kamu nggak nyampe angka 100%, maka kamu dianggap tidak perform. Misalkan nih, target omset 500 juta, kamu, cuma mencapai 450, bagi kita dikit lagi loh 50 juta, tapi kan tetap nggak dianggap perform, gitu. Karena ya di KPI ukurannya paten, 500 ya 500, nggak ada 450. Kalau bisa sih malah 550 ya, nah kan gitu kalau KPI, ya kan. Nah kalau di OKR, misalkan nih, tadi target 30 kolaborator gitu ya, 30 kolaborator, ending di akhir tahun kita refleksi, iya kita cuma sampai 25, itu sudah diakui sebagai sebuah achievement, itu achievement. Kecuali kalau dari 30 kita baru nyampe 12, nah itu baru di OKR pun akan menganggap itu tidak perform ya, itu gitu. Nah tapi kalau 25, 26 itu gitu ya, atau 27 bahkan, ya bagi OKR itu udah berhasil gitu. Tapi bagi KPI, ya kurang. Itu ya bedanya teman-teman kalau di OKR dan KPI. Nah, next. Nah, ini review berkala. Kalau di OKR, biasanya akan ada review bulanan atau refleksi bahasa kita ya. Refleksi kalau di OKR itu refleksi bulanan, terus, lesson learn-nya apa, apa yang perlu dipelajari dan kira-kira ada nggak QR yang perlu dimodifikasi atau bahkan mungkin, "Oh, kayaknya nggak relevan lagi ya, kan udah nyampe nih QR yang ini, kayaknya bisa nih kita, set QR yang baru." Nah, kayak gitu tuh kalau di OKR.